Ya, kawan, kembali lagi dengan Radoscan. Kawan, kali ini saya akan menunjukkan aplikasi koperasi simpan pinjam untuk transaksi pinjaman. Ya, sama dengan video-video sebelumnya yang saya upload, aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan tentunya dengan ada kontribusi. Hanya saja untuk koperasi ini lebih lebih mahal sedikit ya, menjadi 350.000 per satu file untuk pinjaman saja. Jadi kalau teman-teman butuh dengan simpanan, ya berarti harus 700.000 gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada laporannya sudah lengkap, ada tunggaan, ada juga untuk perhitungan SHU, di mana teman-teman tinggal main klik-klik aja, nggak perlu ngitung lagi gitu ya. Nanti semuanya kan saya jelaskan. Nah, ini pertama kali saya jelaskan dulu dari SIP database ya. Jadi ketentuan organisasi, ketentuan untuk aturan main pinjaman ini diinput di sini, bunganya berapa yang berlaku sekarang. Nah, gini ya. Kalau ada perubahan bunga, tulis di sini, teman. Ya. Jangka waktu ini boleh dikosongi aja ya. Kemudian provisi tarifnya berapa, admin berapa, kalau memang ada ya. Kalau memang ada potongan lain lagi, tambahkan aja, nggak apa-apa. Ini di-insert aja, teman-teman. Boleh, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya berikan apabila ada perubahan tarif terhadap provisi suatu saat, termasuk juga admin, kapan berubahnya. Ini yang harus diisi. Kemudian juga saya berikan biaya transfer ya. Apa maksudnya? Apabila katakan bank kita menggunakan bank Mandiri, kemudian anggota minta ditransfer ke bank lain, maka di buku kita kan kena biaya transfer. Nah, ini dibebankan kepada anggota. Nah, tergantung nanti teman-teman ini mau berapa. Setahu saya biayanya kan 6.500 kalau nggak salah ya. Nah, kalau teman-teman mau membebankan 10.000 silakan, atau 6,5 silakan. Jadi ini nanti diganti aja, gitu. Ya, disesuaikan dengan aturan organisasi yang ada. Ya, jadi ini di sini. Kalau nanti suatu saat ada perubahan bunga lagi, maka suku bunga yang saat ini berlaku, yang ada di kolom H dan I dan keterangannya, ini kopikan ke sini, gitu. Nanti ini diinput bunga yang baru, kemudian efektifnya bulan apa, dengan catatan membuat penulisan efektifnya ini formatnya tanggal, bulan, tahun, biarpun keluarnya seperti ini kawan ya, tapi penulisannya harus ada tanggal, mau tanggal 1, 10, 31 itu terserah, yang penting nanti keluarnya bulan dan tahun. Demikian pula yang di sini provisi dan administrasi, ini efektifnya kapan diberlakukan, gitu ya. Kalau ada perubahan baru, cukup tarif yang sekarang berlaku dikopikan ke kolom K, adminnya juga yang sekarang berlaku ini kolom ke kolom L, kemudian ini diinput tarif baru, ini tarif baru, dan efektifnya kapan dengan format seperti ini, gitu ya. Baik, ini yang ada di sheet database bunga. Di sini sudah saya berikan penjelasan, ini ada narasinya kawan ya. Kita masuk sheet dropping kawan. Nah, seed dropping ini banyak ya, sebetulnya bukan, ini hanya penjelasan supaya teman-teman nanti kalau menggunakan itu, kalau lupa dari penjelasan video ini bisa baca lagi dari sini ya. Jadi input ini dilakukan di baris yang kosong. Kalau ini udah teman-teman udah tahu pasti ya. Dilakukan di baris, dan ini adalah tidak milik, teman-teman harus input. Jadi ini kenapa ada nama-nama di belakang nama, ada sandi-sandi gitu ya. Ini artinya adalah dia diberikan pinjaman di tahun 2003 itu untuk pinjaman yang pertama. Itu maksudnya. Ya. Kemudian kalau misalkan nama yang sama mengajukan lagi, berarti, nah ini contohnya, ya, berarti dia bukan 231 tapi 232 gitu. Ya. Wah, kalau gitu kan kita harus hafal satu-satu. Ini sudah diberikan di sini, kawan, urut abjad ini. Jadi kalau teman-teman nyari siapa, oh sekarang Eko Waluyo, tinggal cari aja di sini. Eko Waluyo, oh dia 231, berarti kalau sekarang 232. Gitu ya. Oh, mungkin ini si lambang ini dapat lagi gitu. Nah, sekarang berapa dia terakhir? Kita abjad L. Oh, ini 232, berarti sekarang 23.3. Nah, ini diperlukan, artinya kode unik ya. Jadi satu nama yang sama, maksud saya, kalau dia punya tiga
pinjaman, artinya lebih dari satu pinjaman, maka dia harus punya kode unik yang berbeda, nggak boleh sama. Ya. Supaya apa? Supaya formulanya itu bisa bekerja. Kalau di sini, katakan teman-teman tidak memberikan identitas, padahal nama lambang ini punya dua pinjaman, maka formula akan mencari yang pertama kali ditemukan. Padahal yang teman-teman maksud adalah ke sini, nggak ketemu nanti. Makanya perlu ada kode unik, gitu ya. Dan pemberian kode unik ini, jumlah karakternya harus seragam. Jangan ada yang 7, ada yang 6, ada yang 3, 10, gitu ya. Ini harus seragam, kawan. Loh, perlunya untuk apa? Supaya di sheet laporan ini bisa kita kembalikan ke nama asli tanpa ada kode uniknya. Otomatis yang kita buang ini adalah karakternya seragam 7 ini. Jadi semuanya 7, nggak ada yang nggak 7. Gitu. Kalau teman-teman beda-beda ya, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Oh, yang ini 6, yang ini 10 kan nggak enak kerjanya. Jadi harus sama gitu ya. Sehingga di sini saya membiasakan setelah nama dikasih spasi, main, kasih spasi 23.1. Ini. Artinya dia mendapatkan pinjaman di tahun 2023 untuk yang pertama kalinya. Gitu. Sehingga ini ada berapa karakter, maka masing-masing ini dihitung satu karakter, titik satu karakter, spasi satu karakter, angka main satu karakter, kemudian spasi setelah nama juga satu karakter, sehingga di sini jumlahnya kalau ini ada 4 karakter, di sini ada spasi main dan spasi 3, jadi 7 seragam semua, kawan. Nah, masalah penulisan terserah teman-teman mau dikasih spasi atau enggak. Kalau enggak dikasih spasi, berarti nanti ini kan jadi 5 ya. Kalau 5 berarti teman-teman tinggal ini dirubah. Min 5, angka 7-nya dirubah 5. Kemudian tinggal kopikan ke bawah. Gitu. Ya, ini penjelasannya. Di formula kolom C9 ke bawah, ini ada angka 7, min 7 ini ya. Nah, menghapus jumlah karakter yang ada di belakang nama. Jadi gitu nanti kalau teman-teman menulisnya tanpa spasi, langsung min 23.1 berarti ada 5 karakter, maka di sini angka min 7-nya dirubah menjadi min 5. Ya, oke, itu ya. Ini yang pertama. Ya, kemudian di kolom B teman-teman bisa lihat ya, ini ada daftar anggota yang berasal dari file simpanan, kawan. Jadi kalau teman-teman lihat linknya, ini mengambil dari file simpanan. Ya. Ini kita copy sampai ke bawah. Di sini saya siapkan sampai baris ke 1800-an ya. Jadi ini tentunya akan bertambah secara otomatis apabila di file simpanan ada anggota baru. Ya, di sana nambah maka ini akan nambah otomatis muncul. Tapi kalau teman-teman nggak yakin ya, kalau sudah pernah di copy sampai ke baris paling bawah, teman-teman tinggal klik baris paling atas, kemudian geser kursornya sehingga berubah menjadi tanda tambah. Nah, kalau sudah berubah ini klik 2 kali. Maka dia otomatis mengupdate lagi, kawan. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Perlunya apabila ada peminjam baru, tapi setelah dicari di kolom C, itu belum ada namanya. Artinya dia belum pernah mendapatkan pinjaman. Ya. Tapi kalau anggotanya banyak, maka teman-teman dibantu di sini, pilih nama. Klik pada ini kolom nama, ya C6, kemudian tanda panahnya muncul, diklik, kita scroll ke atas, kita cari. Ini urut abjad sudah, urutan namanya, sama dengan di sini. Ya, nah kalau sudah tahu berarti teman-teman tinggal tulis atau kalau sudah ditemukan dari sini katakan ini Damasan gitu ya teman-teman copy aja, copy paste value ke sini ya, jangan di paste tapi paste value karena kita mengambil nilai tanpa formulanya. Nah sini muncul ya, kita lihat di sini Gama Hasan. Nah ini kan baru satu. Berarti sandinya adalah spasi min spasi 23.1. Penulisan nama ini harus sama karena dalam perhitungan SHU nanti yang dilihat itu adalah atau yang dibaca itu adalah nama asli seperti di sini. Nah, tanpa ada identitas ini tahun dan pinjaman keberapa ya, itu perlunya. Penulisan namanya harus sama. Jadi kalau penulisan namanya berbeda, maka bisa jadi yang dimaksud satu orang, tapi di daftar muncul 2 nama karena cara penulisannya berbeda gitu ya. Sehingga perhitungan SHU-nya nanti menjadi tidak akurat, yang mestinya gabung jadi 1 ini menjadi ada 2 gitu ya.
Oke, kemudian yang ada seperti ini jangan dihapus kawan ya, karena ini memang digunakan ya, teman-teman jangan hapus. Mau di hide boleh kalau di hide ya, tapi jangan dihapus. Kemudian ini tadi, nah pilihan-pilihan ini itu adalah dari sini teman-teman ya. Jadi kalau memang bank yang digunakan teman-teman adalah bukan BCA, katakan Bank Permata, tulis aja di sini Bank Permata misalkan ya. Nah, maka pilihan di sini otomatis menyesuaikan. Nah, Bank Permata itu ya, kawan. Otomatis tentunya harus sama dengan yang ada di pos neraca, nama banknya apa, ini harus sama, kawan. Jangan sampai nggak sama, gitu ya. Nah, kemudian apabila tadi kan di database bunga saya berikan ini ada biaya transfer ya. Jadi kalau di transfer ini droppingnya kemana? Ke bank lain, nggak perlu disebutkan nama banknya teman-teman ya. Sepanjang bukan ke bank yang sama dengan yang koperasi gunakan, maka ini akan muncul ya. Tarif ini tadi tergantung teman-teman mau diberikan kebijakan berapa nilainya ya. Jadi misalkan ini, oh ini ke beda bank, bank lain, nah dia akan muncul 10.000 gitu. Otomatis nanti katakan ini bulan Mei ya. Nah ini kita masuk sekarang kalau ke laporan dropping bulan Mei, nah ini udah muncul pendapatan transfer ya di sini. Nah itu jurnalnya juga sudah saya buatkan gitu. Nah kemudian ini kawan, bisa jadi kan ada anggota yang pinjam di bulan Mei, tapi maaf ini dia pinjam di bulan Mei, tapi di bulan Mei ini sekarang sudah kena ketentuan baru. Nah, katakan ini bunganya menjadi 3%, berlakunya mulai bulan Mei gitu ya. Nah, ini berarti dia sudah kena 3%, kali 110 juta berarti 300.000. Kalau ini saya ganti bulan 4, dia masih kena yang 2%, 200.000 berarti ya. Nah, 200.000. Ya, ini abaikan dulu ya, karena ini nanti di akhir saya jelaskan. Jadi saya hanya menunjukkan bahwa formula ini bekerja, kawan. Ya, jadi kalau ini bulan Mei sama dengan bulan diberlakukannya tarif yang baru, maka di sini yang bulan Mei ke bawah saya sudah dikenakan dengan tarif bunga yang baru. Yang atas enggak, masih ikut yang lama. Makanya ini saya berikan warna supaya saya nggak lupa untuk menjelaskan. Ya. Nah, sekedar untuk menunjukkan bahwa formula yang saya bikin ini bekerja gitu ya, tidak salah gitu ya. Kemudian di sini ini sudah ya, ini sheet dropping sudah. Kemudian kita masuk sheet laporan. Nah, baru di sheet laporan ini teman-teman tinggal pilih ini sekarang kerjanya di bulan apa. Loh, kenapa kok nggak di sini? Padahal ini sudah ada transaksi, karena sheet dropping ini akan kita bawa terus kawan. Ya, sheet dropping ini kita bawa terus. Yang besok kita masuk bulan Juli pun ini juga tetap tinggal nambah di bawah gini. Ya. Jadi kita cukup input di sini konsentrasinya baru untuk laporan yang mana yang mau kita munculkan gitu ya. Oh sekarang kita kerjanya bulan Mei atau kita ingin lihat bulan Januari gimana, ada nggak laporannya droppingnya? Loh kok kosong, kita lihat ke si droppingnya. Ternyata di sini mulai Februari, Januari memang nggak ada. Ya, jadi teman-teman bisa pilih aja nih untuk bikin reportnya. Oh, Februari. Nah, dia muncul daftar dropping termasuk judulnya nih, bulan Februari. Menyesuaikan dengan pilihan bulan yang sedang kita pilih di sini. Ya, kita sekarang mau lihat bulan Maret. Nah, ini. Benar nggak Maret ada dua? Kita lihat. Kalau nggak yakin dropping, bulan Maret ini ada dua. Eko dan Rini. Eko dan Rini. Gitu. Ya. Bulan April ada 5, kita lihat Tri sampai Indah. Kita lihat bulan April ini. Tri sampai Indah. Tri sampai ini Indah. Ya, 7, 11. 4 tambah 1 ada 5. Nah, bulan Mei, kita tinggal pilih aja. Makanya, pemilihan ini hanya saya tempatkan di sheet laporan. Ya, supaya kalau teman-teman ini masih April, lo yang saya input kok nggak muncul, berarti teman-teman harus melihat ke sini. Pilih bulannya sudah benar atau belum gitu ya. Kemudian ada gini, jangan dihapus teman-teman ya. Ada tulisan saya jangan dihapus supaya tidak mempengaruhi kepada
ini for hasil yang dia ada di sini gitu ya. Tuh, kalau besok berubah menjadi tahun 2025 gimana teman-teman, tinggal rubah aja yang di sini kolom B ini, rubah aja tahunnya, katakan 2025, di sini juga 2025 ya. Sekarang kita lihat di sini, nah Januari Februari 2025 gitu ya. Jadi tinggal dilakukan perubahan di sini kolom B ya, nanti tahunnya di sini otomatis menyesuaikan. Apapun pilihan teman-teman, maka setiap judul ini akan menyesuaikan sudah. Kalau kita tadi di laporan pilih bulan, katakan Februari, ini bulan Februari. Bayar ini juga bulan Februari, judulnya ya. Tapi ininya tidak, kawan. Ininya adalah bulan Mei. Jadi salah nanti, ini tanggal bayarnya transaksinya Mei, tapi judulnya kok Februari. Semua laporan juga sama, gitu. Semua, gitu ya, kawan. Nanti ini abaikan dulu, gitu. Makanya di sini harus menyesuaikan bulan Mei. Nah, berarti nanti sampai di sini ini semua Mei. Ini ya. Ini Mei, bayar angsuran juga Mei. Ya, gitu kawan ya. Jadi teman-teman tinggal pilih, maka datanya sudah otomatis keluar. Kemudian untuk mencetak ya, ini kan banyak baris kosong. Teman-teman klik ini tanda panah di kolom nama. Scroll ke bawah, bagian blank ini kita klik supaya centangnya hilang ya. Mau diklik di blanknya boleh, mau diklik di kotaknya boleh. Yang penting hilang centangnya. Klik OK. Nah, baru teman-teman cetak. Ya, di sini sudah saya berikan jurnalnya. Ya, mungkin nanti tinggal diserahkan ke bagian pembukuan jurnalnya. Tentunya nanti nama akun-akun di sini disesuaikan dengan yang ada di neraca dan laba rugi, kawan-kawan. Ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, wah kalau dirubah nanti angkanya nggak masuk di formula. Enggak. Teman-teman merubah apapun, ini angkanya tetap masuk. Bahkan ini kosong pun ini masih ada. Itu ya. Jadi ini sekedar meyakinkan bahwa kalau ini teman-teman rubah menjadi, oh ini saya pakai Bank Mandiri ternyata, gitu misalkan aja, Bank Mandiri. Nah, ini tetap terhitung formulanya. Tentunya di sini juga harus Bank Mandiri gitu ya. Ya, ini kawan-kawan. Jadi teman-teman sekali lagi kerjanya hanya di sheet dropping, input-input dan memilih bulan di sheet laporan. Ya, oke, ini sudah saya masuk ke sheet bayar angsuran. Nah, di bayar angsuran berarti teman-teman di sini pilih. Ya, pilih dari mana? Ya dari yang sudah terdaftar sebagai peminjam, anggota yang sudah pinjam, gitu. Otomatis di sini sudah urut abjad, jadi teman-teman lebih enak nyarinya, ya, gitu. Kalau masih jauh ya tinggal di sini aja, atau main scroll ya terserah aja mau yang mana enaknya, ya. Apapun teman pilih nanti ini sudah otomatis ini keluar, ya, ya. Kemudian kalau input, teman-teman harus input formatnya ini untuk tanggal, ya. Di sini penulisan tanggal formatnya sama semua, kawan ya. Ya, biarpun nanti ada yang keluar sama tanggal, ada yang keluar hanya bulan tahun ya. Nah ini sudah keterangan. Kalau pilih teman-teman tinggal pilih, gitu ya. Nah kalau ini dari mana? Misalkan nggak sesuai, ini dari sini kawan, kolom A ini ya. Teman-teman kalau banyak pilihan ini bisa digeser ya, atau dihapus. Ini kan hanya penjelasannya. Cara penulisan disesuaikan dengan akun di neraca. Jadi kalau tadi namanya Bank Mandiri, ya ini dirubah Bank Mandiri. Kemudian cadangan penghapusan mungkin namanya apa? Cat PPH mungkin gitu ya, beda. Apapun yang teman-teman rubah nanti ini otomatis menyesuaikan di sini. Contohnya saya rubah di sini Bank XX gitu aja ya. Maka di sini pilihannya juga sudah berubah. Nah, ini ya, gitu. Ya. Ini coba saya benarkan lagi ya. Ini saya rubah dulu ya. Nanti teman-teman kalau memang ternyata lebih banyak ya, ini kan sini ya, ambil ini validasi, data validasi, berubah list, kemudian ini bisa dihapus gini, berikan sama dengan, nah teman-teman mana? Oh ini,
Kalau saya biasakan ada satu baris kosong di atas dan di bawah supaya pilihannya enak, ya nggak terlalu mepet gitu. Nah, nah, kalau kita lihat, oke, dan normal, ya, ini normal, gitu. Ya, ini hanya informasi. Cara penulisan disesuaikan dengan akun yang ada di neraca dan laba rugi. Ya, nah, kalau ini mau dihapus boleh, nanti ini mau ditambah pilihan lagi boleh. Yang penting nanti ini di blok validasinya tinggal ditambah sampai baris berapa, gitu teman-teman. Ya, ini validasinya. Nah, ternyata sampai baris 20 ya 11-nya dirubah. Diklik backspace ya, panah backspace ganti baris 20. Cuman gitu aja caranya. Nah, sekarang ini kapan? Ya, ini ada keterangan bayar angsuran yang dilakukan di bulan yang sama dengan bulan dropping, maka kita masukkan ketitipan angsuran, ya. Jadi maksudnya gini, bisa jadi ada anggota yang dapat pinjaman di bulan Mei, droppingnya bulan Mei, ya ini untuk tanggalnya abaikan teman-teman, ini cuma ilustrasi. Yang penting ini, dia dapat pinjaman dropping di bulan Mei tapi dia juga titip untuk angsuran pertama. Biasanya kan ada yang begitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, dia akan masuk ke sini, titipan angsuran. Sementara pilihannya bisa, apakah ini dibayar tunai, ya. Kalau misalkan di sini ada kas atau tunai gitu ya, terserah, maka ini bisa dipilih. Nah, kas, ya. Nanti di sini akan saya tambah ini, saya tambah kas. Ini, ya. Kemudian ini saya copy. Oke, tetap balance ya. Kas mana tadi? 1.200.000 ya. Nanti ke bawahnya saya ini dari mana nih? Dari O3 bukan 4 tapi agak naik satu baris. Oke, klop ya kawan. Nah ini. Jadi gitu. Apabila ada yang dibayarnya sama dengan bulan dropping, dia otomatis ini kawan. Ya, dia otomatis masuk ke sini. Jadi katakan ini saya rubah gini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa formulanya bekerja itu aja maksud saya. Ya, droppingnya bulan 4 dia. Nah, bulan 4 maka di sini kosong nanti kawan. Nah, itu maksud saya begitu. Ya. Jadi kalau ada yang membayarnya, kalau katakan saya rubah menjadi bulan Mei sama dengan bulan di dropping, maka dia otomatis masuk ke sini. Nah, otomatis sudah. Tinggal dia transfernya, bayarnya tunai atau kas. Ini tinggal pilihan ya. Kolom H pasti harus dipilih. Tapi yang kolom I, ini adalah nanti otomatis. Otomatis ini titipan masuknya di sini, kawan. Di sisi kredit ya, titipan. Untuk yang paham akuntansi ya, titipan bertambah masuk di kredit. Nah, untuk bulan depan berarti teman-teman harus ambil bukan dari BCA atau yang lain, tapi dari titipan keluar. Gitu. Titipan angsuran keluar. Ya, itu. Atau ini nanti mau dinamakan sebagai titipan angsuran masuk juga sama, cuman saya takutnya nanti rancu ya untuk yang masih operator yang masih belajar masalah koperasi, makanya di sini saya berikan titipan angsuran keluar gitu. Tapi nanti untuk masuk ke pembukuan ya teman-teman harus tahu gitu ya. Yang paham artinya untuk keluarnya artinya titipannya di debit, kalau masuk ini titipannya di kredit ya. Ini bertambah, yang keluar itu artinya berkurang. Itu aja pemahaman untuk bagian pembukuannya ya. Jadi ini teman-teman ya. Kalau memang ada yang seperti ini ya, kalau tidak ada artinya dia memang belum waktunya bayar ya. Berarti kalau nggak ada ya ini kosong gitu ya. Nah ini dengan segala jurnalnya sudah untuk bayar angsuran. Kemudian eh, kita masuk laporan teman-teman ya. Nah laporan ini begini. Laporan ini urutnya bukan urut abjad, tapi urut historis siapa yang pertama kali melakukan pinjaman. Sehingga urutan di sini akan sama dengan urutan di sheet dropping. Ini urutannya. Kita coba nomor 12 Zainuddin, maka nomor 12 di sini udah pasti Zainuddin. Jadi urutannya sama, kawan. Ya.
Jadi ini otomatis semua yang namanya laporan itu semuanya otomatis. Tadi saya bilang teman-teman hanya input di sini kerjanya. Sheet-sheet lainnya itu sudah otomatis gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengilustrasikan begini. Apabila dia punya saldo awal, ya, kemudian angkanya saya harapkan teman-teman abaikan aja, ya, saya hanya menunjukkan suatu saat kalau ada seperti ini. Dia punya saldo awal, kemudian dilunasi bulan ini sehingga saldo akhirnya nol, ya. Saldo awalnya ada, saldo akhirnya nol, maka keterangannya lunas, kawan. Ya, benar ya logikanya ya. Ininya masih ada, bulan ini dibayar, akhirnya nol menjadi lunas. Tapi kalau di sini sudah nol dari bulan-bulan kemarin, entah bulan apa dia lunasnya, maka di sini menjadi hapus, kawan. Gitu. Ya. Hapus ini bukan berarti boleh kita hapus bulan besok, ya bulan depannya bukan. Tujuannya apa? Nanti supaya di daftar dropping sini. Nah, ini juga muncul hapus. Pada saat kita masuk Januari 2025, maka baris ini boleh kita hapus, kawan. Ya, ya. Karena kan sudah tidak ikut diperhitungkan di tahun yang 2025, gitu kan? Kalau memang dia sudah, tapi kalau dia lunas keterangannya, maka jangan dihapus dulu, ya. Jadi yang boleh dihapus, yang keterangannya di sheet dropping hapus, dan kita sudah masuk ke tahun yang baru di awal tahun. Sehingga menyisakan daftar dropping ini hanya misalkan mereka-mereka yang masih memang mempunyai sisa pinjaman, ya. Jadi itu maksudnya, kawan-kawan. Hapus dan ini. Kemudian di sini juga ada ini, kawan. Ya. Nah, ini teman-teman otomatis, ya. Ini saya istilahkan input ya, atau ambil link gitu aja. Ambil link dari bulan lalu. Ini aja. Nah, maksudnya apa sih ambil link dari bulan lalu? Ini kan saldo sampai dengan bulan lalu. Berarti teman-teman harus buka file bulan lalu. Ini namanya KSP pinjaman, teman-teman ya. Di atas KSP pinjaman, kalau sekarang saya ambil bulan lalu, lah ini kelihatan judulnya KSP bulan lalu di atas. Ya, kita buka file yang sama. Itu. Berarti untuk yang bulan sekarang, teman-teman ini tinggal berikan ini caranya. Sama dengan ya. Kemudian kita masuk ke file bulan lalu, tapi kita ambil kolom R, kolom sampai dengan bulan ini. Kita masuk ya, sebelumnya file bulan lalu dibuka, kemudian kita klik ini. Bentar. Nah, nanti ini akan muncul $2 ya. Setelah nama kolom, dolar kedua kita hapus. Baru teman-teman kopikan ke bawah sampai baris akhir. Itu caranya, teman-teman. Ya, demikian pula di sini saldo awal ini. Makanya ini saya buang formulanya supaya untuk menunjukkan ini kerjanya. Kalau ini saya kembalikan, ya artinya ini saya ngambil dari bulan lalu. Nah, ini lunas karena dia masih ada saldo. Caranya sama. Di sini klik berikan sama dengan ambil file bulan kemarin, tapi teman-teman ambil saldo akhir yang ini. Gitu, ya. Enter. Nah, kemudian di sini ada muncul $2. Dolar yang kedua teman-teman buang. Baru dikopikan ke bawah. Itu caranya, kawan. Gitu, ya. Oke, untuk laporan sudah ini menunjukkan kontribusi bunga. Kenapa? Karena ini diperlukan untuk perhitungan SHU. Jadi ini kontribusi bunga sampai dengan bulan lalu dari masing-masing ini peminjam. Ini pembayaran bulan ini kalau memang dia ada pembayaran. Kalau nggak ada, ya nggak kita masukkan. Kita coba ambil contoh satu aja, ya Gatot. Nah, Gatot ini dia hanya bayar berapa? 3 juta. Ya. Sehingga bunganya nggak ada, nol. Nah, kita lihat di laporan. Nah, untuk nama Gatot, nggak ada bayar bunga. Otomatis bulan ini juga nggak ada pembayaran bunga. Itu, ya. Ini yang di laporan. Jadi teman-teman tinggal nanti sama, kalau mau dicetak, tinggal diklik, kemudian scroll ke bawah, centang blanknya kita buang. Ini. Ya.
baru dicetak. Itu ya. Di sini juga sudah otomatis yang seperti ini, remeng-remeng ini jangan dihapus, teman-teman biarkan aja ya. Nah, kemudian kita masuk ke laporan tunggakan, kawan. Ini juga sudah otomatis, kawan. Sebentar, di sini ada yang pilih. Mungkin teman-teman peminjamnya sudah banyak ya, ratusan ya, sehingga kalau untuk mencari satu-satu kan terlalu uh, terlalu sulit ya. Teman-teman tinggal klik aja. Caranya klik di kota ini, G, sehingga sudah muncul tanda panah, kemudian scroll ke atas. Teman-teman tinggal pilih, siapa? Saya mau nyari Indah Pertiwi. Nah, teman-teman sudah dibantu fokusnya. Nggak perlu nyari satu-satu, ini warnanya sudah ada. Sehingga teman-teman tinggal fokus saja ke nama yang sudah ditemukan, yang sudah diberi warna. Ya, hanya untuk membantu apabila ingin mencari nama peminjam tertentu, gimana sih datanya, gitu kan. Katakan ini, Ani, misalkan. Nah, ini. Ya, jadi kalau udah banyak, teman-teman tinggal cari aja. Dari sini, pilih nanti mana yang ada warna. Kita fokus langsung ke situ. Ya. Untuk tunggakan juga sama di sini. Ya. Kalau kita mau nyari yang lain, tree, nah ada di bawah. Nah ini tunggakan otomatis ya. Jadi teman-teman tinggal membaca aja. Oh dia sampai dengan bulan lalu ini nanti sama, ambil link ya, ambil link bulan lalu ini ya, supaya nggak lupa. Kemudian yang bulan lalu mana? Nggak ada lagi. Nah, cuman ini. Beneran bunga. Nah, jadi ini. Ya. Urutannya juga sama dengan laporan, kawan. Nah, historis, ya, siapa dulu. Ya. Kemudian data-datanya, jangka waktu ini boleh dibuang, ya, boleh di-delete kalau nggak diperlukan atau di-hide, itu boleh. Ya. Ini menunjukkan ini. Yang seharusnya kalau sampai dengan bulan Mei, maka sisanya harusnya 3,5. Oh, tapi dia yang ada kosong, berarti sudah lunas ya. Kalau sudah lunas berarti tidak ada tunggakan di sini kan gitu ya, tidak tunggakan. Nah, kemudian bisa jadi biarpun lunas tapi bunganya belum dibayar penuh. Ya, sampai dengan bulan lalu kontribusi kontribusi bunganya sekian, bulan ini 150 gitu ya, kontribusi bulan ini. Sehingga totalnya adalah sekian gitu. Nah, ini yang seharusnya kapan? Ini ya, yang seharusnya. Tapi yang sudah dia bayarkan berapa? 300. Ini kan dari mana? Dari sini kan laporan. Nah, yang ini, kolom ini. 300 totalnya. Berarti kan masih ada tunggakan, harusnya 350. Tapi dia baru ada 300. Nah, tunggakannya berapa? 50. Nah, 50 ini kurang lebih berapa bulan? Ya, tinggal di 50 dibagi yang seharusnya. Ya, dibagi ini 150 harusnya. Ya. Nah, nilai apa? Pembayaran. Nah, atau kalau ini bulannya teman-teman tidak perlukan ya, hanya yang penting ada berapa total tunggakan bunganya berapa, nilainya biasanya kan kita lebih butuh ini ya daripada berapa bulannya, termasuk pokoknya ini berapa bulan ini kita lebih butuh kepada nilainya, tunggakannya berapa. Jadi ini sudah tersedia kawan, ya sudah tersedia. Hanya saja di sini kalau ada perubahan suku bunga maka ini sudah nggak akan akurat kawan, ya karena ini kan kumulatif sifatnya. Ada yang masih kena bunga 2%, kemudian mulai bulan Mei kena bunga 3%. Maka ini juga sudah nggak terlalu akurat, ya 0,3 atau berapapun angka yang ada di sini. Ya, karena ada perubahan bunga, gitu. Kecuali perubahan bunga itu dilakukan pada awal tahun. Jadi sepanjang 1 tahun itu nggak berubah, gitu. Ya, kecuali begitu. Ya, jadi teman-teman tinggal pilih ingin siapa yang nunggak, punya tunggakan atau enggak, tinggal dipilih dari sini, kemudian tinggal dicari aja, klik gitu. Nah, oh ini bang ada. Ya, nanti kalau mau dicetak sama, ini teman-teman tinggal di ini apa? Saya berikan filternya dulu ya di sini, filter. Oke, kalau sudah nanti filternya itu tinggal diklik. Nah, scroll ke bawah, ini ada total, blendnya kita buang centangnya. Sudah muncul, ini kurang lebar. Ya, mungkin ada nominal-nominal ini kita berikan aja ya, totalnya berapa.
Kalau ini kan plafon ya, ya plafon tidak perlu lah, ya karena kan pasti saldonya sudah berubah. Ini. Jadi ini teman-teman aplikasi koperasi untuk transaksi pinjaman yang saya bikin dengan Excel. Barangkali di antara teman-teman ada yang membutuhkan, bisa kontak saya, nomor saya ada di deskripsi, tapi dengan memberikan kontribusi 350.000. Ya, setelah ini saya lagi menyiapkan untuk yang simpanan, di mana simpanan nanti harganya sama, apa kontribusinya kawan ya, bukan harganya tapi kontribusinya gitu ya. Nanti ada kelanjutan ini untuk SHU. Nah, ini satu lagi saya belum menjelaskan yang sheet ini. Untuk kolom ini sampai sini, ini sudah otomatis muncul teman-teman. Ya, jadi ini sudah otomatis muncul kawan. Ini. Tapi dia muncul sudah dengan nama asli tanpa ada identitas yang muncul di sini. Ya, apapun perubahan yang ada di laporan, maka di sini sudah mengikuti susunannya sesuai yang ada di laporan. Ya. Kemudian yang di sini ini sama urutan namanya. Ya, ini saya berikan contoh gini, Lambang Kusumo ini punya 2 pinjaman. Kemudian karena akan menghitung SHU, berarti kan kita harus menghitung satu nama ini totalnya berapa kontribusi bunganya, ya kan? Nah, ini di sini. Tapi karena namanya masih muncul, maka dia memang terhitung nih, terhitung 2 kali di sini. Ya. Kemudian Siswoyo Aji di sini ada. Ini juga ada 4. Jadi 940, di bawah juga 940, ya. Ada Yudo Prakoso 80, di bawah ada 60, jadi 140 di sini. Di sini juga 140. Lihat cek. Otomatis jumlahnya pasti akan lebih besar, tapi jumlah yang benar kan ini, jumlah yang benar, ya. Nah, baru teman-teman lakukan klik copy, katakan ini saya buang, ya, saya hapus dulu. Nah, ini hapus. Ini udah otomatis yang sini ya kan. Teman-teman tinggal klik kan ya, copy, ya. Nah, muncul dia. Munculnya masih sejumlah yang sama, ya, karena kita memang baru mengcopy dari sini ke sini, ya. Otomatis nama yang double kan masih muncul ini di bawah. Baru teman-teman klik hapus data ganda. Nah, sehingga jumlahnya harus kembali seperti ini, 3940. Nah, ini nanti yang teman-teman, tabel ini teman-teman kopikan ke file simpanan. Ya, bisa dikirim flash disk atau apalah, terserah. Yang penting data ini tolong nanti dikopikan di file simpanan di sheet tertentu. Nanti waktu kita masuk simpanan akan saya bahas kelanjutannya. Ya, jadi ini caranya. Gitu. Ya, oke, itu tambahannya kawan-kawan untuk kepentingan perhitungan SHU. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi. Terima kasih.